أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج. من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا. واصبر صبرا جميلا. إنهم يرونه بعيدا. إنهم يرونه بعيدا. ونراه قريبا. ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل. يوم تكون السماء كالمهل. وتكون الجبال كالعهن. وتكون الجبال كالعهن. ولا يسأل حميم حميما. ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. وصاحبته وأخيه. وصاحبته وأخيه. وفصيلته التي تؤويه. وفصيلته التي تؤويه. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى. يا الله. كلا إنها لظى. نزاعة للشوى. نزاعة للشوى. تدعو من أدبر وتولى. تدعو من أدبر وتولى. وجمع فأوعى. وجمع فأوعى. Seorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi bagi orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya.
tidak dapat menolaknya azab dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Allah dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik. Mereka memandang azab itu jauh atau mustahil, sedangkan kami memandangnya dekat dan pasti terjadi. Ingatlah pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan, dan tidak ada seorang teman karib pun yang menanyakan temannya. Sedang mereka saling melihat pada hari itu, sedang mereka saling melihat pada hari itu, orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya dan istrinya dan saudaranya dan keluarga yang melindunginya di dunia. Dan orang-orang di bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Sama sekali tidak. Sungguh neraka itu api yang bergejolak. Terus sampai 18. Yang melepaskan kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama, dan orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu surat ya setelah kita membahas surat Al-Haqqah. Kita akan lanjutkan dengan suratul Ma'arij. Al-Ma'arij disebutkan artinya adalah dari kata-kata Ma'raj, dari kata-kata Ma'rij atau Ma'raj, jamak daripada, dan jamaknya adalah Ma'arij. Kalau tadi diartikan adalah tempat-tempat naik, ya makanya Isra dan Mi'raj. Ya. Nah, dari kata-kata Mi'raj, Ma'arij. Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan pertanyaan atau ungkapan ya dari orang kafir, sebagaimana di akhir nanti di surat An-Nazi'at, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Nah, di sini di awal suratul Ma'arij, orang-orang kafir itu bertanya, sa'ala sa'il, ya, bertanya salah seorang dari mereka itu bertanya, sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi. Maksudnya adalah tentang hari kiamat. Mereka bertanya untuk apa? Ya, untuk meragukan daripada hari kiamat itu. Untuk mengingkari keberadaan daripada hari kiamat. Ya. Kapan terjadinya? Nah, sebagaimana di surat An-Nazi'at tadi, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Kapan itu terjadi hari kiamat itu? Amma yatasa'alun 'anin naba'il 'azim. Yang mereka bertanya-tanya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan lil kafirina laisa lahu dafi'. Yang mana azabun waqi' tadi, hari kiamat tadi, lil kafirin, bagi orang-orang yang ingkar, laisa lahu dafi', dia tidak ada yang dapat menolaknya, tidak ada seorang pun dari mereka yang dapat menolaknya. Laisa lahu dafi', tidak akan mungkin tertolak, itu mustahil, karena pasti akan terjadi yang namanya hari kiamat. Kemudian minallahi dzil ma'arij, azab itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dzil ma'arij, yang memiliki tempat-tempat naik. Nah, disitulah maka disebutkan kalau peristiwa Mi'raj, ya, Isra dan Mi'raj itu, ya, ketika Al-Isra itu adalah perjalanan Nabi secara apa, Pak? Horizontal, ya. Jadi dari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian perjalanan berikutnya adalah
Mi'raj. Ya, Mi'raj itu artinya naik. Araja, maka ma'arij, tempat-tempat yang tinggi atau tempat-tempat naik. Minallahi dzil ma'arij. Allah yang memiliki itu. Ya. Ini penjelasan daripada makna daripada al-ma'arij. Minallahi dzil ma'arij. Dan ini menunjukkan jemaah sekalian bahwasanya Allah itu maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala al-ali, maha tinggi. Minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Yang mana di sini ta'rujul malaika, para malaikat naik, ya, araja ya'ruju, malaikat itu naik. Ta'rujul malaikatu, para malaikat, ya, kalau kita malaikat itu berapa, Pak? Satu apa banyak? Malaikat, kalau bahasa Indonesia itu malaikat Jibril, ya. Padahal malaikat itu jamak, ya, bentuknya itu sudah plural, itu sudah jamaknya. Bentuk singularnya apa? Malak. Nah, jadi malaikat Jibril itu malak Jibril. Nah, itu kalau bahasa Arabnya. Tapi kalau kita malaikat Jibril. Jadi malaikat itu padahal banyak. Ya. Nah, jadi ta'rujul malaikatu warruh. Jadi para malaikat itu naik, ya, ke atas, ke al-ma'arij tadi itu, untuk menempuhnya itu. Warruh bersama juga dengan ar-ruh. Di sini adalah maksudnya siapa? Malaikat Jibril. Ta'rujul malaikat warruh ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Pada hari, ya, dalam satu hari. Ini tafsiran yang paling sering digunakan, ya. Fi yaum, ya, artinya malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain itu sampai, ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu satu hari saja, Pak. Yang mana satu hari itu kalau diukur dengan ukuran kita selaku manusia, secepat apapun transportasi yang akan kita gunakan, maka ukurannya itu apa, Pak? Kana miqdaruhu 50 alfasana. Jarak tempuh yang akan kita gunakan, yang akan kita lalui itu adalah 50.000 tahun. Nah, Allah. Jadi itu seperberapanya, Pak, jadinya. 1:50.000 itu. Ya, malaikat begitu cepatnya sehari semalam atau sehari saja. Kita butuh waktu 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Ya. Maka itulah sebagai penjelas bahwa bumi ini ternyata, atau hidup kita di muka bumi ini sangat-sangat pendek. Ya. Sehingga ketika tadi ditanyakan oleh orang kafir, kapan terjadi hari kiamat itu, maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ka'allam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Kita di dunia ini sebentar saja, hanya sebagian malam saja, aw duhaha, atau sepenggalahnya saja. Ya. Nah, jadi seperti itu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan begitu mulianya, begitu agungnya tentang Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dzil ma'arij tadi, kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan di ayat yang kelima, fasbir sabran jamila, maka bersabarlah wahai Rasul dengan sabar yang sebaik-baiknya, sabrun jamil. Sabar yang baik itu yang bagaimana, Pak? Sabar yang mengeluh, boleh nggak mengeluh?
mengeluhnya hanya kepada Allah. Boleh kita mengeluh, yang namanya manusia. Ya, sebagaimana Nabi Yakub, ya, ashku bathi wa huzni ilallah. Ya, mengeluhnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Asbir sabran jamila. Bersabarlah dengan sabar yang jamil, yang baik, yang produktif. Ya, sabar yang bagaimana? Sabar yang melihat ke depan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, kemudian apa yang terjadi? Mau nggak ya saya angkatkan gunung itu? Maka apa yang terjadi? Kata Nabi apa? Jangan. Ya, nah itulah bentuk kesabarannya. Karena keinginan Nabi adalah apa? Berharap kalaupun orang-orang yang semasa dengan beliau pada waktu itu, ya, yang didakwahi itu, walaupun mereka tidak menerima, tapi berharap kalau ada nanti anak keturunannya yang akan beriman, yang masuk ke dalam Islam. Nah, itulah namanya sabrun jamil. Fasbir sabran jamila. Bersabarlah wahai Rasul, dan begitu juga kita. Di sini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Bersabar dengan sabar yang sebaik-baiknya. Kenapa? Karena tadi hidup kita ya paling 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun itu pun sudah bonus ya. Makan jagung mungkin sudah nggak bisa ya, apalagi minum cai karak sudah nggak bisa ya, sudah berat ya. Tapi mumpung masih belum 70 ya, silahkan dimanfaatkan ya. Jadi begitulah ya, waktu hidup kita hanya segitu. Kalau dibandingkan dengan mi'rajnya saja tadi itu 50.000 tahun. Maka bersabarlah, dan di dalam waktu yang singkat itu kita memperbanyak sabar. Ya, sebagaimana pembahasan kita pada pertemuan lalu ya tentang apa itu? Ladang amal soleh ya. Atas birun ya, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, bisa nggak kita itu bersabar, karena satu dengan yang lain itu menjadi ujian. Maka fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida. Nah, orang-orang kafir itu yarawnahu, melihat hari kiamat itu ba'ida. Ba'id apa artinya, Pak? Jauh. Ya, jadi hari kiamat itu jauh, santai saja gitu. Ya, yarawnahu ba'ida, bahkan mereka mengatakan mustahil, nggak mungkin hari kiamat itu. Da innahum yarawnahu ba'ida. Tapi kacamata seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala justru kebalikannya. Wa narahu qariba. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, kami melihat hari kiamat itu qariban, sangat-sangat dekat. Jarak ya manusia itu diciptakan itu sudah ibaratnya kalau lembaran buku itu sudah tinggal lembaran akhirnya saja. Itu dari zaman Nabi Adam itu. Gimana dengan kita ya yang sudah sedikit. Makanya hari kiamat itu bagi kita orang yang beriman itu hanya segini saja ya. Jadi antara telunjuk dan jari tengah itu saja. Maka wa narahu qariba. Yauma takunus sama'u kal muhl. Ya. Ingatlah pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga, kal muhli. Ya, artinya sudah sudah dihancurkan. Idza sama'un syaqqat, idza sama'un fatarat, kemudian idza syamsu kuwirat, idza zulzilatil ardu zilzalaha, wa idzan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan. Ya. Jadi cair seperti cairan tembaga yang begitu panas. Nauzubillahi tsumma nauzubillahi min dzalik. Ya, fa idzan syaqqatis sama' fakanat wardatan kaddihan, memerah seperti mawar. Ya. Cairan ya, mencair seperti tadi itu. Maka
Wa takunul jibalu kal'ihni. Ya, dilanjutkan lagi dengan gunung-gunung yang bagaikan bulu. Ya, bulu yang seperti kambing domba itu kalau sudah dipotong bulu-bulunya itu, nah ketika ditiup angin seperti apa itu? Ya, berhamburan dia, bertaburan. Bulu-bulu yang begitu kecil itu gunung-gunung yang kuat, ya itu luar biasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan begitu dahsyat kejadian pada hari kiamat. Wa takunul jibalu kal'ihn wa la yas'alu hamimun hamima. Nah, dan kemudian dilanjutkan di dalam ayat ini, dan tidak ada seorang pun hamim, ya, seorang teman, yas'alu hamima, yas'alu hamimun hamima. Tidak ada satu teman yang menanyakan tentang temannya. Ya, hamim itu artinya adalah kawan, shadiq, rafiq, apalagi sahib, zamil, banyak istilahnya, Pak. Teman ini, ya, hamimun ini teman dekat pokoknya, ya, kekasih. Wala yas'alu hamimun hamima, dan tidak ada seorang teman karib yang menanyakan temannya. Ya, ya begitu dahsyat. Jangankan teman, ya, orang-orang tercintanya pun tidak akan ditanya. Jangankan hari kiamat, gempa sedikit saja sudah berlarian. Jadi seperti itu. Dan yang menarik lagi di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan yubassarunahum. Ya, tapi walaupun demikian, ya, mereka itu yubassarunahum. Di sini tidak disebutkan yubassirun atau yubassiruhum, yubassarunahum. Mereka itu saling dapat melihat. Ya. Antara kekasih tadi itu saling dapat melihat. Tapi mereka tidak saling mencari. Bukan untuk saling bertemu, tapi saling menjauh. Apa dikatakan di sini? Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Ya, yang pada hari itu orang-orang yang berdosa al-mujrim, ya, khususnya adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yawaddul mujrim law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Andai saja memungkinkan, ya, mereka itu berharap untuk dapat apa? Yaftadi, ya, apa, ditebus atau menyelamatkan mereka itu dengan apa? Bibani, dengan anaknya. Artinya saking takutnya mereka, dahsyatnya hari kiamat, takut mereka itu dimasukkan ke dalam api neraka, ya. Kalau memungkinkan, ini bawa anak saya, masukkan dia ke dalam neraka biar saya selamat. Ya, begitulah dahsyatnya hari kiamat. Nafsi, nafsi. Tidak cukup dengan anak, wa sahibatihi wa akhi. Istri, ya, saudara. Wa fasilatihi allati tu'ih. Dan siapa fasilah itu? Ya, fasilah itu keluarga, kabilah yang melindunginya, marganya. Ya. Marga apa misalkan yang paling kuat, ya. Mau sekuat apapun marganya, kalau bisa mereka yang masuk. Saya tidak. Wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Bahkan lebih-lebih dari itu, kalau perlu semua orang yang ada di muka bumi ini, mereka yang menjadi tebusannya, aku yang diselamatkan. Mereka masuk ke dalam neraka, aku yang diselamatkan. Begitu dahsyatnya. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha lahwa. Sesungguhnya neraka itu sangat-sangat menyala-nyala. Ya. Dia adalah api yang bergejolak. Ya. Kemudian nazza'atan lisyawa. Apa itu nazza'ah? Ya, dia itu yanzi', dia mencabut, dia mengupas, ya,
nazza'atan lisyawa, ya. Kemudian di sini disebutkan yang mengelupaskan kulit kepala, ya. Nauzubillahi minan nar. Sebenarnya bukan sebatas kulitnya saja yang terbakar, Pak. Tapi itu begitu menunjukkan bahwasanya kulit itu memang yang paling sensitif dengan siksaan, dengan panas, dingin itu kan kulit. Makanya dikatakan di dalam ayat yang lain, kullama nadijat juluduhum, ketika matang kulit mereka, ya, mengelupas kulit mereka. Padahal itu isi-isinya juga terkelupas, ya, tulang-tulang mereka juga habis. Baddalnahum juludan ghairaha, diganti dengan kulit yang lain, liyadzuqul azab, untuk mereka itu merasakan azab. Nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla, yang mana neraka itu akan mencari, memanggil, ya, mengumpulkan orang-orang yang berpaling dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adbara itu yang membelakangi, yang dari awal sudah tidak mau menerima Al-Quran, ya, dia langsung membelakangi, dari kata-kata dubur, ya. Ada yang katanya berpaling, tawalla. Tawalla itu coba-coba dengar, atau bahkan tawalla itu dia berusaha untuk tidak mendengar Al-Quran, tapi mau tidak mau dia mendengar, gitu. Makanya dikatakan la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi. Dia masih ada di situ. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran, tapi dia berusaha untuk menutupinya dengan hal-hal yang lain, dibuat bising supaya mereka tidak mendengar Al-Quran. Ya, ini tawalla, dia berpaling. Ya, tad'u man adbara wa tawalla, dan ini adalah ciri-ciri daripada orang-orang yang ingkar semuanya. Ya, wa jama'a fa'au'a. Ya, orang-orang yang bagaimana yang dicari, diincar oleh KPK, bukan KPK, ya, oleh siapa di sini? Oleh neraka. Ya, karena neraka itu nanti berbicara dia ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma naqulu li jahannam halim talati. Ketika kami berkata kepada Jahannam, kami menanyakan, apakah kamu sudah penuh? Maka jawabannya apa, Pak? Wa taqulu hal mim mazid. Ada tambahan tidak? Nah, itu kata Jahannam. Ya, nauzubillahi min azabi Jahannam. Makanya kita disuruh, diperintahkan oleh Allah itu untuk selalu berharap supaya kita dijauhkan dari siksa api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Ya, wa jama'a fa'au'a. Dilanjutkan, ya, ciri-ciri orang-orang yang ingkar itu adalah mereka yang jama'a, selalu mengumpul-ngumpulkan harta, yang bakhil dengan hartanya. Allazi jama'a malan wa addadah, yang mereka mengumpulkan harta dihitung-hitung, ya, dihitung-hitung dalam artian bukan untuk membayar zakatnya, tapi dihitung-hitung di mana yang mana yang kurang ini. Nah, jadi seperti itu, jama'a wa jama'a fa'au'a, ya, dan mereka itu menyimpannya, ya, tidak disedekahkan, tidak diberikan kepada orang lain. Nah, ini 18 ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tentang bagaimana ciri-ciri daripada orang-orang kafir yang ada di surat Al-Ma'arij. Masih ada waktu insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Idza massahu syarru jazu'a.
وإذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم بشهاداتهم قائمون. Ya, diperhatikan sini hum bi digunakan sedikit. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Walladzina hum bi syahadatihim والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون أولئك في جنات
فما للذين كفروا قبلك مهطعين الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. Sadaqallahul azim. Ya, silakan. Ada yang mau baca terjemahan? Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah bagi agir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat pikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta, dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta, dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya, karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini
tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itu kekal di surga, lagi dimuliakan. Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok? Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui, air mani. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat, sesungguhnya kami benar-benar Maha Kuasa untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kebatilan dan bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka, yaitu pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat. Seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia, dalam keadaan mereka menengkurkan pandangannya serta diliputi kehinaan. Itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka. Masya Allah, jazakumullah khairan. Ya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah tadi dijelaskan tentang bagaimana kondisi daripada orang-orang kafir di hari kiamat, kemudian di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyampaikan kepada kita, innal insana khuliqa halu'a. Sifat fitrah ya, atau kebiasaan daripada manusia itu khuliqa, mereka itu diciptakan halu'a ya, suka mengeluh, penuh keluh kesah ya, dan ini adalah merupakan tabiat daripada manusia. Hanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang wa nafsin wa ma sawwaha itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, bagaimana orang-orang yang penuh dengan keluh kesah ini? Ya, dan orang-orang yang penuh dengan keluh kesah ini adalah mereka tentunya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza massahu syarru jazua. Ketika mereka ditimpa oleh kesusahan, ya jazua, mereka penuh dengan keluh kesah itu. Ya, mereka marah, mereka meratap. Idza massahu syarru jazua, mereka tidak terima ya, sehingga mereka menyalahkan takdir yang disalahkan. Wa idza massahul khairu manua, tapi sebaliknya ketika mereka mendapatkan kebaikan, ya al khair di sini adalah maksudnya adalah harta ya, wa innahu li hubbil khairi la syadid. Sesungguhnya orang-orang yang mencintai khair, harta, ya, maksudnya dunia, ya, la syadid, mereka itu sangat-sangat kuat cintanya terhadap dunia. Nah, wa idza massahul khairu manua, ketika mereka mendapatkan kenikmatan dunia, mereka bakhil, pelit, mereka tidak mau berbagi. Dan itu ciri daripada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana sifat kebalikannya, yang itu adalah merupakan sifat daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak ingin seperti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka lakukanlah sifat-sifat yang di bawah ini. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Kemudian dijelaskan oleh Allah bagaimana salatnya, alladzina hum ala salatihim daimun. Salatnya itu daim. Daimun itu artinya apa? Selalu menjaga. Di sini maksudnya adalah dia setia menjaga. Bisa juga artinya itu adalah daim, itu artinya tenang ketika salat.
Ya, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang untuk buang air besar atau buang air kecil di ma'un daim, air yang tergenang, yang tenang, dia itu tidak mengalir. Nah, jadi maksudnya tenang itu daim di sini adalah secara fisik gerakannya dia tenang gitu. Ya, sholatnya tidak sholat yang kayak apa? Sholat yang begini Allahu Akbar, nah, benerin apa? Surbannya itu waktu lagi sholat gitu. Nah, set ngelihat jam gitu kan, atau lihat atau malah pegang HP gitu ketika sholat ya. Nah, ini salatun daim, alladzina hum ala salatihim daimun, orang yang selalu, bisa juga mana yang pertama tadi yaitu selalu menjaga apa secara kuantitas daripada sholatnya. Nah, itu. Nah, jadi daim. Nanti ada dua tentang masalah sholat ini. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang-orang yang apa di dalam hartanya itu hakun maklum, ya, ada hak-hak yang tertentu, bagian yang disediakan kepada orang-orang tertentu. Nah, ini kesadaran bahwasanya di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Ini yang tidak dirasakan, tidak disadari oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, siapa haknya siapa? Lisaili wal mahrum. Nah, di sini ada dua, ya. As-sa'il itu adalah orang miskin tapi dia minta, ya. Dia datang, dia memang betul-betul miskin, kemudian dia minta. Ada orang yang miskin tapi dia tidak mau minta, tidak mau minta-minta, ya. Dia sebagai apa? Dikatakan itu betul-betul menjaga iffahnya, ya. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Ya, dan apa orang-orang yang seperti ini banyak sekali, ya. Mereka itu apa? Tidak mau dia meminta, dia tidak mau meminta-minta kepada orang lain. Ta'rifuhum bisimahum, ya. Kalian tahu mereka itu, mereka tidak pernah makan, mungkin belum makan, ya. Pakaiannya itu saja, ya, seperti di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Ahlus Suffah, ya. Jadi apa, dari raut wajahnya, ya, kalau di sini mungkin sudah, insya Allah sudah pada makan semua, ya, insya Allah, apa sudah kekenyangan, ya. Nah, jadi artinya mereka punya harta tidak tercukupi, tapi mereka tidak mau minta-minta, menjaga kehormatannya, dia menjaga marwahnya. Jadi lisaili wal mahrum. Kemudian dilanjutkan, walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang beriman terhadap hari kiamat. Ini perbedaannya yang sangat mencolok antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Orang yang beriman, dia percaya, meyakini kedatangan daripada hari kiamat. Walladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun. Mereka juga apa? Khawatir, takut terhadap siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita membaca ayat-ayat azab, ya, kita harus kita kuatkan babul khaufnya. Ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi di sisi lain kita tidak boleh juga apa? Menutup pintu roja kita. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu, ya, masuk ke dalam api neraka, ya, sebagaimana syair yang sudah sangat masyhur, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwasanya kita adalah orang yang beriman. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya siksa Allah Subhanahu wa taala itu, ya, ghairu ma'mun, ya, akan datang, ya, dan kita tidak boleh merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ayat yang berikutnya, walladzina hum li furujihim hafizun. Kita diminta untuk menjaga aurat kita, kemaluan kita. Ya, karena
seseorang itu akan diuji oleh Allah itu dengan fitnah apa? Syubhat dan syahwat. Nah, ini yang menggelincirkan kita. Setan itu punya dua pintu ini. Ya, pintu syubhat, pintu syahwat. Ya, dirusak pikirannya. Wah, itu hari kiamat itu nggak akan datang. Nah, itu syubhatnya. Kemudian syahwatnya adalah bagaimana diperintahkan untuk membuka auratnya, kemudian melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan kita orang yang beriman ya diperintahkan untuk menjaga kemaluannya ya, dan kemudian boleh illa ala azwajihim. Nah, ketika bersama azwaj, pasangan-pasangan, maka itu boleh kita membuka aurat, dan di situ bukan aurat lagi bagi mereka, begitu ya. Dan diperbolehkan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, atau yang memiliki hamba sahaya. Nah, kalau sekarang nggak ada yang punya budak, jadi pakai tadi itu saja, azwajihim ya, ada pasangan-pasangannya. Ya, kalau khadimah, pembantu itu bukan masuk golongan hamba sahaya itu, Pak. Ya, jadi jangan salah tafsir di sini, bisa bahaya nih ya. Ya, jadi bahaya nanti. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Siapa yang melakukan itu ya kepada selain mereka, maka ya fa ulaika humul adun. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas ya. Jadi seperti itu, nauzubillahi min dzalik. Ya, ibtagha wara'a dzalik juga di sini diartikan maka barang siapa yang mencari di luar itu, ya. Maksudnya adalah hubungan suami istri, ya. Artinya dia berzina, nauzubillah, melakukan hal-hal yang lain, maka itulah orang-orang yang melampaui batas. Amanah, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menjaga amanahnya, ya. Kemudian menepati janjinya. Walladzina hum bisyahadatihim qaimun, dan mereka itu orang-orang yang berpegang kepada kesaksiannya. Ya, dia tidak bersaksi palsu. Ya. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan di sini, dan orang-orang yang menjaga salatnya lagi, memelihara salat. Di sini maka ada dua makna tadi. Pertama adalah secara kuantitasnya dijaga sholat itu, kemudian kualitasnya juga dijaga. Ya, khusyuknya, ya, itu adalah bagian daripada yuhafizun, ya, mereka menjaga sholatnya. Nah, orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang ulaika fi jannatin mukramun, mereka itulah yang akan masuk ke dalam surga, ya, kemudian mereka dimuliakan di dalam surga itu. Lanjutannya di akhir ayat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Fama lil ladzina kafaru qibalaka muhti'ina 'anil yamini wa 'anil shimali 'izin. Ya, mengapa ya orang-orang kafir itu datang ya bergegas kepadamu, ya wahai Muhammad, fama lil ladzina kafaru qibalaka muhti'in 'anil yamini wa 'anil shimali 'izin. Ya, mereka duduk ya di kiri dan kananmu, ya, secara berkelompok-kelompok. Ya, ini ketika beliau sedang sholat, kemudian ingin mengejek Rasulullah SAW, ya, orang-orang kafir itu duduk dia di samping kiri dan kanannya, ya, sambil mengatakan, ya, kalau saja surga itu benar-benar ada, ya, maka berarti Muhammad inilah yang pertama kali masuk ke dalam surga, dengan kata-kata yang sifatnya mengejek. Ayatma'u kullu mri'in minhum ayyudkhala jannata na'im. Ya, dilanjutkan, apakah ya setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk surga yang penuh dengan kenikmatan? Kalla, mereka itu sekali-kali tidak. Mereka itu tidak mau itu, karena mereka mendustakan hari kiamat tadi. Ya, inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Kemudian ketahuilah bahwasanya kami telah menciptakan mereka dari sesuatu yang mereka sudah ketahui, yaitu air yang sangat hina, dari air mani.
Kemudian dilanjutkan Allah Subhanahu wa taala lanjutkan fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharib. Ya, Allah bersumpah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah di surat Al-Haqqah fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya dengan apa? Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit al-masyariq. Ya, bukan masyriknya saja tapi tempat-tempat terbitnya matahari al-masyariq. Dia berpindah dari satu posisi ke posisi yang lainnya, makanya dikatakan masyarik. Ya. Wal magharib, begitu juga tempat terbenamnya. Inna laqadirun, sungguh kami mampu, firman Allah Subhanahu wa taala, ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin. Untuk mengganti mereka itu dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami tidak dapat dikalahkan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dengan mudahnya untuk bisa mengganti mereka. Tapi lagi-lagi Pak, kembali ke tadi apa firman Allah? Fasbir sabran jamila. Sabarlah dengan sabar yang baik ya ketika menghadapi ujian-ujian mereka itu. Ya. Ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Biarkan mereka itu. Kasih kesempatan dulu. Ya, mau apa? Membombardir di mana saja, kiri, kanan, depan, belakang, bawah, atas. Ya, fadharhum. Kasih kesempatan dulu. Walaupun dengan demikian maksudnya bukan kasih kesempatan kita berpangku tangan, menyerah gitu, tidak. Tapi kasih saja mereka kesempatan dulu. Yakhudu wa yal'abu. Mereka itu apa? Bermain-main, mereka itu berleha-leha di dunia ini hatta yulaqu yaumahumul ladzi yu'adun, sampai mereka akan bertemu pada hari yang dijanjikan tadi itu. Dan dilanjutkan yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun. Ya, ketika mereka itu keluar dari kubur-kubur mereka dengan cepat, ya, ka'annahum ila nusubi yufidun. Ya, seolah-olah mereka itu ya pergi bersegera kepada berhala-berhala mereka. Ya. Jadi dibangkitkan orang-orang kafir itu dari kuburannya, ya, dan mereka bersegera keluar, ya. Kemudian apa? Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Ketika mereka sudah tahu kondisinya bahwa ini adalah hari pembalasan, tertunduklah pandangan mereka, ya, tarhaquhum dhillah, penuh dengan kehinaan, ya. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Itulah hari yang diancamkan kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hidup kita ini bahagia di dunia, kemudian Allah wafatkan kita dengan husnul khatimah. Allah selamatkan kita dari siksa api neraka, siksa kubur, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam jannatul naim dan jannatul firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Demikian, alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi wirid harian kita juga. Suratul Ma'arij ini dapat kita tadabburi ketika kita membacanya, dan insya Allah menjadi syafaat juga buat kita nanti di yaumil qiyamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.